Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Kepada yang terhormat Tuan Guru Mursyid kami, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini masih menyambungkan dengan ulasan sebelumnya tentang pengaruh Dajjal kepada manusia. Urutan-urutan derajat dimensi di dunia ini adalah yang paling tinggi adalah akal, yang dimana akal ini berada pada manusia. Akal pada manusia ada di dunia. Di atasnya akal adalah dimensi roh, yaitu dimensi di akhirat. Jadi Tuhan ada di akhirat, dimensi roh di atas dimensi akal manusia. Di bawahnya dimensi akal manusia itu ada dimensi nafsu. Di bawahnya dimensi nafsu ada tanaman, di mana dimensinya lebih gampangnya urut-urutannya pada akal manusia itu disebut manusiawi, di bawahnya adalah hewani, kemudian nabati, bendawi, di bawahnya lagi adalah materi. Jadi untuk dimensi akal ini ditempati oleh manusia. Di bawahnya dimensi manusia itu ada nafsu yang ditempati oleh hewan. Di bawahnya hewan itu adalah dimensi tanaman. Dan di bawahnya dimensi tanaman adalah bendawi. Kembali lagi ke di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Ad-Jin, di sana dijelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Di sini yang dapat perintah untuk beribadah adalah jin dan manusia. Jadi untuk hewan, tanaman tidak diperintah untuk beribadah. Mereka punya sistem sendiri. Kenapa jin dan manusia yang diperintah untuk beribadah? Karena jin dan manusia ada di dimensi akal. Sedang beribadah mesti memakai roh. Jadi beribadah itu harus sampai ke akhirat di dimensi roh, dimensi di akal, dimensi di atasnya, dimensi akal manusia. Jadi yang bisa naik ke dimensi roh adalah dimensi akal ke atas. Hewan itu berada di dimensi alam nafsu. Naiknya nafsu ke atas itu di atasnya dimensi nafsu adalah akal. Tidak bisa hewan itu langsung naik ke dimensi roh, tidak bisa. Jadi harus melewati dimensi akal dulu. Sehingga alam nafsu, alam binatang tidak diperintah untuk beribadah. Tanaman juga sama. Tanaman tidak punya nafsu, tidak punya akal, dia hanya mempunyai daya hidup dan tidak punya keinginan. Maka naiknya tanaman itu posisinya di bawahnya alam nafsu. Jadi misal tanaman itu mau naik dimensi, tanaman itu naiknya ke dimensi nafsu, baru naik ke akal, baru naik ke dimensi roh. Jadi berjenjang jauh sekali untuk naik ke dimensi roh. Sedangkan Allah itu adalah maha roh. Jadi hanya dengan tali roh, bukan akal, bukan nafsu. Manusia diturunkan dari standar alam sadarnya, dari akalnya manusia, akal bawah sadarnya manusia oleh Dajjal ditarik ke alam nafsu, alam bawah sadar. Jika manusianya itu berhasil ditarik Dajjal ke alam bawah sadar, ke alam nafsu, maka itu pasti manusia tersebut alam rohaninya akan buta.
karena manusia dikuasai oleh nafsu. Jadi kalau manusia sudah di alam nafsu, mentok-mentoknya maka naiknya akan ke alam akal, ke dimensi akal, bukan di dimensi roh. Jadi manusia yang tidak dikuasai nafsu bisa naik ke dimensi roh, tapi kalau berada di dimensi nafsu itu akan naiknya ke dimensi akal dulu. Jadi manusia yang sudah tertarik ke alam nafsu, yang sudah dikuasai nafsu, sebenarnya manusia itu sudah menjadi binatang tapi wujud manusia. Manusia di alam sadar, di atas alam sadarnya manusia itu adalah alam roh, sedang di bawah alam sadar manusia adalah alam nafsu. Jika manusia tersebut dipengaruhi di alam bawah sadarnya, tertipu daya oleh sihir dajjal, maka manusianya itu akan turun kelas, turun dimensi menjadi dimensi hewan, menjadi dimensi nafsu. Maka manusia ini menjadi disebut binatang yang berwujud manusia. Manusia dengan otak dan akal, mempunyai otak dan akal tapi dikuasai oleh nafsu, maka sebutannya adalah binatang berwujud manusia. Dan sudah pasti itu rohnya sudah buta. Karena inilah, jadi manusia tersebut sudah terpengaruh oleh dajjal. Bisa kita amati, banyak sekali sekarang di zaman akhir ini bentuk-bentuk manusia yang sudah di luar akal, seperti ketidakadilan, seperti pelecehan, seperti itu sudah banyak sekali di zaman sekarang. Jadi untuk kita bisa terbebas dari pengaruh dajjal, di ulasan sebelumnya kita harus bisa naik ke dimensi roh, kita bisa masuk ke makam Ibrahim. Demikian ulasan dari kami. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Salam taklim ma'rifat, salam lintas agama, salam agama tauhid, salam pembaharuan dunia. Ini adalah praktek metodologi Qadim Thariqah Naksabandiyah Walidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.